Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah kebayang gak sih profesi yang tugasnya melindungi hukum, malah butuh dilindungi dari hukum itu sendiri? Nah, melalui penjelasan kali ini, kita bakal bongkar sebuah isu yang benar-benar krusial buat siapa aja yang masih peduli sama keadilan. Kita akan lihat ada ancaman nyata di depan mata terhadap kebebasan penegak hukum lewat satu kasus yang lagi panas-panasnya. Fokus kita hari ini dirancang dengan sangat presisi. Kita akan bicara tentang upaya membela marwah profesi advokat dan mempertahankan hak imunitas mereka mati-matian. Coba bayangin deh situasi ini. Ada sekitar 30 advokat ngumpul, bergerak bareng-bareng mendatangi markas Polresta Samarinda. Mereka ke sana bukan buat demo anarkis ya, tapi buat ngebelarkan mereka, Agus Amri, yang tiba-tiba aja diperlakukan kayak pelaku kriminal biasa. Amri sendiri bilang gini, saya bukan pelaku tindak pidana umum yang melakukan pencurian atau penipuan. Ini sepenuhnya dalam upaya menjalankan profesi advokat. Pertanyaan besarnya, kok bisa seorang pengacara yang lagi sibuk ngamanin aset klien, ujung-ujungnya malah jadi terlapor dalam kasus pidana? Biar nggak bingung, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas 6 hal. Pertama, soal kasus kriminalisasinya. Kedua, akar konflik dan legalitasnya. Ketiga, kita pahami apa sih hak imunitas advokat itu. Keempat, kita bongkar ketimpangan investigasi yang terjadi. Kelima, kita lihat ancamannya buat sistem peradilan kita. Dan terakhir, langkah konkret menjaga marwah profesi ini. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, kasus kriminalisasi advokat Agus Amri. Sebagai catatan awal, semua yang bakal kita obrolin ini murni dibedah dari dokumen resmi, analisis yuridis dan pembelaan profesi advokat terkait kasus di Samarinda ini ya. Jadi kita mau mengupas tuntas fakta-faktanya secara objektif dan netral, ngelihat langsung argumen pertahanan hukum dari kacamata para advokat di lapangan. Lanjut ke bagian kedua, akar konflik dan bukti legalitasnya. Gimana sih awal mulanya? Semuanya bermula dari konflik internal di sebuah perusahaan. Coba kita perhatiin timelinenya nih. Agustus 2024, kliennya, si direktur utama bikin laporan dugaan penggelapan. Tanggal 22 Agustus, surat kuasa khusus resmi turun. Besoknya, tanggal 23 Agustus, keluar deh surat tugas buat ngamanin aset. Nah, laporan soal perusakan properti dari pihak seberang itu baru muncul di pertengahan September. Jelas banget kan urutannya? Surat kuasa dan mandat tugas itu udah ada jauh sebelum tuduhan nyelonong masuk pekarangan itu dibikin. Artinya, Agus Amri benar-benar lagi jalanin tugas resminya secara legal formal. Masuk ke bagian ketiga. Apa sih sebenarnya hak imunitas advokat itu? Nah, hak imunitas ini dijamin dengan sangat presisi oleh pasal 16 UU Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi. Intinya gini, seorang advokat itu nggak bisa dituntut perdata maupun pidana pas lagi jalanin tugas ngebela kliennya dengan iktikat baik, baik itu di dalam maupun di luar ruang sidang. Ingat ya, ini tuh bukan semacam privilege atau keistimewaan buat gaya-gayaan. Ini tuh benar-benar tameng pelindung berlapis baja dari undang-undang, biar masyarakat sipil tetap bisa dapat pembelaan hukum yang independen dan berani. Dokumen pembelaan ini ngebuktiin kalau Agus Amri tuh centang semua kriteria iktikat baik. Secara hukum, jelas sah, ada surat kuasanya. Secara etika, dia konsisten nolak ngasih keterangan polisi karena emang wajib jaga rahasia klien, sesuai pasal 170 KUHP. Terus buat keadilannya, dia lagi ngamanin aset biar nggak digelapkan. Logikanya, karena semua syarat iktikat baik ini terpenuhi, tuduhan pidana masuk pekarangan orang itu secara hukum udah pasti harusnya gugur. Kita beralih ke bagian keempat, ketimpangan investigasi dan pelanggaran prosedur. Di sini mulai kelihatan ada yang janggal banget. Coba lihat perbandingannya. Laporan dugaan penggelapan dari klien di bulan Agustus tadi mandek, kayak sengaja ditunda gitu. Tapi giliran pihak lawan ngelaporin Agus Amri di Mei 2025, wah itu ngebutnya minta ampun, langsung tembus ke tahap penyidikan. Ketimpangan yang jomplang ini bikin kesan yang kuat banget kalau lagi terjadi kriminalisasi. Instrumen hukum seolah-olah dipakai jadi alat buat nekan advokatnya. Gak cuma itu, laporan ini juga nemuin rentetan kejanggalan prosedur. Pertama, mereka terindikasi nerabas MOU antar Polri dan Peradi. Harusnya kan pemanggilan advokat itu lewat organisasi profesi dulu. Gak main panggil langsung, bahaya dong buat rahasia klien. Terus yang bikin geleng-geleng kepala, ada dokumen SP3D dari Baraskrim yang tanggalnya itu fiktif, ditulis tahun 2028. Ya, mungkin ada yang bilang ini cuma salah ketik. Tapi buat dokumen sepenting ini, itu cerminan nyata hilangnya presisi dan lemahnya pengawasan penyidikan. Lanjut ke bagian kelima, dan ini impaknya gede banget. Ancaman sistem peradilan pidana.
Sistem keadilan kita itu ibarat bangunan yang ditopang 4 pilar penegak hukum. Ada polisi yang nidik secara imparsial, advokat yang ngebela klien dengan bebas, organisasi advokat buat pengawasan, dan propam buat jaga integritas internal. Nah, bayangin kalau satu pilar aja dirubuhin, yaitu advokat dikriminalisasi gara-gara jalanin tugas sahnya, ya udah, fondasi keadilan kita bakal runtuh seketika. Terus, kenapa sih hal kayak gini harus bikin kita peduli? Karena ada yang namanya chilling effect atau efek gentar. Kalau pengacara-pengacara ini jadi hidup dalam ketakutan bakal dipenjara cuma karena ngamanin aset klien, siapa yang bakal ngebela masyarakat? Akses kita buat dapat pembelaan hukum yang berani bakal lumpuh total. Kita sebagai warga sipil bakal benar-benar kehilangan pelindung kalau harus berhadapan sama entitas yang jauh lebih berkuasa. Nah, kita sampai di bagian terakhir, langkah menjaga marwah profesi. Buat ngelawan situasi ini, laporannya udah nyiapin rekomendasi taktis yang super terstruktur buat Peradisai. Langkah perlawanannya dipapok dengan sangat presisi. Langsung terbitin surat protes resmi ke Kapolri, minta gelar perkara khusus di Bareskrim biar masalah iktikat baik ini dibedah terbuka. Siapin pengawalan ketat lewat propam, dan matangin rencana gugatan pra-peradilan kalau status tersangkanya tetap dipaksain. Ini instruksi organisasi yang clear banget buat melawan balik dan menjaga marwah profesi. Tanda tangan advokat Agus Amri di dokumen ini bukan cuma sekedar goresan tinta. Ini adalah simbol keteguhan hati. Laporan ini ngingetin kita kalau menangin kasus ini tuh bukan semata-mata buat nyelamatin satu orang bernama Agus Amri aja. Ini adalah pertarungan buat ngebangun dan nahan benteng hak imunitas bagi seluruh advokat di Indonesia. Biar mereka bisa tetap kerja dengan bebas, mandiri, dan bermartabat tanpa rasa takut. Jadi penjelasan ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungin. Kalau para advokat yang udah disumpah buat ngejaga hukum aja nggak aman dari ancaman penjara di tempat kerjanya, terus gimana nasib keadilan kita semua? Hak imunitas itu dibikin sangat presisi, bukan buat jadi tempat sembunyi penjahat, tapi jadi tiang penyangga biar keadilan tetap tegak. Gimana menurut kalian? Sampai di sini dulu bedah kasus kita hari ini, semoga bikin mata kita makin terbuka ya, dan pastinya tetap kritis.